Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabang Merauke ID. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing ya mengenai apa itu fungsi dari footprint tenda. Nah, mungkin banyak teman-teman pendaki atau yang punya tenda nggak tahu nih fungsinya footprint tuh buat apa. Jadi footprint ini diciptakan agar floor tenda, ini namanya floor ya, bagian bawah tuh yang situ tuh. Nah, floor tenda itu nggak cepat rusak, teman-teman. Jadi kadang kalau kita lagi camp, itu kan bawahnya ada batu, ada pasir, ada tumbuh-tumbuhan ya, rumput-rumput tajam. Nah, ini fungsinya footprint itu untuk memperpanjang usia dari floor tenda, teman-teman. Jadi floor tenda ini kan sangat, apalagi tenda-tenda yang modern seperti ini ya. Jadi sekarang banyak kan tenda-tenda modern udah nggak pakai terpal lagi. Karena dirasa terpal itu terlalu berat, teman-teman. Dan makanya diciptakan lapis kedua ini, footprint. Nah, misalkan saat nenda itu tempatnya rusak, jadi tendanya tuh aman dari rusak, jadi kegesek-gesek gitu. Jadi yang rusak footprintnya aja, jadi tenda floornya aman. Jadi memperpanjang usia tenda, jadi bikin awet juga, teman-teman. Dan footprint itu selain untuk melindungi floor tenda, dia juga untuk menahan suhu dingin atau embun ya dari tanah permukaan. Biasanya kalau di gunung kan dingin ya, jadi dia tertahan sama di bagian sini nih. Jadi dia nggak sampai naik ke sini. Nah, terus nih saya ada tips nih teman-teman. Jadi kalau beli footprint untuk tenda, jadi footprint itu seharusnya ini salah ya teman-teman ukurannya. Jadi footprint tenda itu harusnya lebih kecil dari floor tenda. Jadi nggak sampai selebar ini. Jadi footprint ini harusnya di bawah persis di sini, jadi nggak sampai ke sini, nggak bleber kayak gini. Nah, kenapa? Kalau misalkan terlalu lebar seperti ini, itu nanti kalau misalkan kena hujan, air hujannya nanti masuk ke dalam sini, masuk ke bawah, malah ngendep di bawah, malah jadi fungsi untuk menahan air malah jadi nggak fungsi gitu, teman-teman. Jadi ini jangan ditiru ya seperti ini, footprint terlalu besar dari tenda, jadi footprint itu harus lebih kecil dari floor tenda, atau syukur-syukur ya pas lah gitu. Jadi harusnya dia ngumpet gitu di bawahnya si tenda. Jadi secara fungsi dia tetap melindungi, tapi dia juga tidak menahan air. Dan kalau di sini pengalaman saya pakai floor footprint ini yang selebar ini, lebih lebar dari tenda, itu malah tendanya kecembeng di bawah, jadi dingin, teman-teman. Jadi fungsi footprintnya nggak kepake gitu. Jadi kalau ini buat tips ya buat teman-teman yang mau beli footprint, sekali lagi cari yang ukurannya lebih kecil dari si tenda ini gitu. Dan mungkin ada pertanyaan ya, Bang, tenda saya kan floornya itu pakai bahan terpal, kenapa nggak ada footprintnya ya? Nah, jadi ini pengalaman saya juga, teman-teman. Jadi kalau floor udah pakai terpal itu nggak perlu pakai footprint, karena terpal itu dia anti air dan durable, teman-teman. Lebih durable dari bahan kayak gini. Kalau ini kan bahan nilon ya. Nah, kalau terpal itu lebih kuat, makanya dia tidak perlu menggunakan footprint lagi. Tapi kalau teman-teman merasa pakai terpal, pengen lindungin terpalnya, ya silakan aja, sah-sah aja. Tapi menurut saya sih itu hanya akan menambah berat ya, karena terpal sepengetahuan saya dan pengalaman saya lebih kuat dibandingkan floor yang bahan nilon seperti ini. Ini kan bahannya nilon ya. Nah, ini ada lapisan DWR-nya, durable water repellent-nya. Jadi footprint itu melindungi si coatingnya itu, coating anti airnya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tendanya udah pakai terpal, nggak usah sih, nggak perlu gitu. Nah, mungkin ini sedikit sharing saya. Semoga ada hal yang bermanfaat dari sharing saya ini. Ini pengalaman saya ya, udah beberapa kali naik gunung dan memperhatikan tenda-tenda, riset juga. Jadi seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan tips-tips ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Atau teman-teman punya pengalaman yang lain, bisa sharing aja di kolom komentar. Yuk kita saling bertukar pikiran. Yuk, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.